Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksan Putra dengan NIM 2020103703 11382, di mana di sini saya akan mengerjakan tugas 7, itu tentang konfigurasi wireless network. Di mana di sini kita sudah disediakan sebuah topologi PKA dari paket tracer, di mana bisa dilihat ya, di sini ada beberapa objektif. Pertama, kita disuruh untuk mengconnect wireless routernya, kemudian mengkonfigurasi wireless router, mengconnect wired device yang wired ya, berkabel, kemudian ke si wireless router, kemudian kita connect wireless device-nya ke wireless router, kemudian menambahkan access point si AP ke network, extend dari berdasarkan wireless yang sudah di coverage, update default router setting. Kemudian kita juga disuruh untuk mengupdate default routernya. Jadi yang pertama di sini kita perlu menyambungkan si wireless router ini agar kita bisa mengkonfigurasi. Kita sambungkan wireless router Gigabit Ethernet 1, sebenarnya bebas, dan ke Fast Ethernet 0. Nah, kita tunggu sampai yang warna hijau ini, warna orange ini, kita percepat aja biar dia warna hijau. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah tersambung. Dan kita ke admin, dan kita ke desktop, kita ke web browser. Kita tunggu dulu, oke. Nah, di web browser ini kita perlu memasukkan si IP dari si WR-nya ya, untuk kita bisa masuk ke dalam WR-nya. Nah, di sini saya sedikit mengambil langkah-langkah dari Google terhadap PKA ini. Sebenarnya pada dasarnya sama pada si apa di dalam objektifnya ini. Sebenarnya langkah-langkahnya sama, cuman di sini bedanya yang di Google ini lebih lengkap. Jadi lebih kita disediakan, lebih dipermudah. Dan di sini di activity-nya ini kita nggak bisa mengcopy ya, copy. Jadi agar lebih mudah saya menggunakan sini, gunakan Google. Jadi pertama kita perlu masuk dulu sini, perlu masuk dulu. Nah, kita masuk ke si web configuration-nya dari wireless routernya. Kita copy ini, saya kecil dulu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tunggu, dia seharusnya akan masuk ke halaman konfigurasi dari wireless routernya. Kita tunggu ya, agak lama. Jadi ini salah satu cara agar kita bisa mengkonfigurasi wireless routernya melalui admin. Oh, di sini request timeout. Sorry, kita ulang. Kita ke web browser. Oh, sorry. Kita ke ini dulu. Kita ke IP configuration dulu. Kita keluar dulu. Kita belum ya. Jadi kita ke IP configuration terlebih dahulu. Di IP configuration ini kita setting DHCP. Jadi agar dia bisa mengkonfigurasinya itu secara dinamis untuk alamat IP-nya. Sini bisa kita lihat IP address-nya, subnet mask, default gateway-nya, segala macam. Kemudian baru kita tutup, baru kita masuk ke web browsernya. Nah, di web browser ini kita masukkan si alamat IP dari wireless routernya ya. Untuk kita URL-nya, kita masuk ke configuration page-nya dari si wireless routernya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan username. Di sini username dan passwordnya itu sudah diatur, dimana username dan passwordnya itu adalah admin. Kemudian di basic setup ini, nah di basic setup ini kita di bagian network setup, kita di sini automatic ya, automatic configuration DHCP-nya itu kita ganti, karena tadi kita ganti ya, automatic configuration-nya kita jadikan static. Nah, di static ini kita internet
IP address, subnet mask, gateway-nya kita harus masukkan secara manual karena statik. Kalau kita lihat di sini untuk konfigurasi ininya, nah dari statik ke DHCP-nya di sini sudah disediakan, dimana internet IP address-nya berapa, subnet mask-nya, default gateway, DNS-nya. Nah, kita bisa masukkan ya. Kita masukkan secara manual 209 165 200 sama 225. Kemudian ke tab selanjutnya 255, untuk subnet mask-nya 255 255 252. Untuk default gateway-nya di sini 209 165 200 226. Kemudian DNS servernya 209 165 terus 201 1. Nah, di sini kita sudah mengatur, dan kita scroll terlebih dahulu, kita save setting. Nah, untuk internet setupnya otomatis akan ter-save. Jadi kalau misalkan request timeout, itu artinya dia memperbarui. Nah, di sini dia terperbarui. Kita sini saya bisa keluar. Kemudian kita lihat di sini masih orange, jadi masih belum tersambung. Kita fast forward agar dia sudah tersambung. Setelah tersambung, di sini kita mengkonfigurasi wireless settingnya. Dimana di sini kita disuruh untuk masuk ke WR wirelessnya GUI-nya. Melalui admin juga seperti yang tadi. Kita masuk, kita tunggu ya, menunggu. Oke, kita masuk ke halaman tadi 192.168.01. Passwordnya tadi masih sama, admin dan admin. Untuk username dan passwordnya kita oke. Seharusnya ini enggak saya. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke wireless. Di sini kita mulai mengatur si wirelessnya. Di sini basic wireless settingnya. Untuk yang 5 GHz-nya ini kita disable saja, karena pada PKA yang ini kita disuruh untuk menggunakan yang 2.4 GHz. Kemudian untuk network modenya kita biarkan auto. Kemudian untuk yang ini kita ganti ke nama company. Nah, di SSD ini network name ya lebih kayak seperti kita pada WiFi, ada nama WiFi-nya. Nah, itu dia SSD. Kepanjangan dari SSD itu SSID ya. Nah, service set identifier. Jadi untuk mengidentifikasi dari jaringan, sebuah jaringan WiFi. Nah, namanya di sini kita setting sebagai company. Kemudian standar channelnya kita atur ke 2.437 GHz. Kemudian channel bandwidth-nya kita setting auto saja. Kalau di sini kita disuruh untuk menyetingnya itu secara auto. Oke. Sini kita disuruh standar channelnya ke 2.43 GHz. Kemudian untuk yang di sini activity yang 5 GHz-nya itu kita frekuensinya itu kita disable saja dua-duanya. Kemudian untuk scroll kemudian kita save. Nah, di sini sudah tersaving ya, tersaving seharusnya. Kemudian tadi kita sudah mengkonfigurasi wireless SSID-nya di bagian sini. Kemudian kita wireless security-nya kita masuk, bisa dilihat di sini di bagian wireless, kemudian wireless security-nya. Nah, di sini kita mengatur security yang kita gunakan dari si wireless-nya.
Kemudian tadi kan kita menggunakan yang 2.4 ya. Kita menggunakan yang 2.4, kita setting di sini ke personal. WPA-nya WiFi protocol access 2, di sini versi 2-nya. Kita atur ke personal, kemudian enkripsinya itu kita atur ke AES ya. AES, enkripsi AES. Nah, bisa dilihat sini standar enkripsi ya. Kalau kriptografi itu advanced enkripsi standar ya. Kalau AES itu standar enkripsi dengan kunci simetris. Kurang lebih seperti itu untuk AES. Jenis enkripsinya di sini. Kemudian passphrase-nya di sini kita disuruh untuk mengatur passwordnya. Kalau pada PKA ini passwordnya itu kita disuruh untuk Cisco 123 tanda seru ya. Cisco 123 tanda seru. Nah, kemudian key renewal-nya ya kita buatkan seperti itu. Kemudian kita disuruh untuk save settingnya. Sini otomatis akan tersaving ya. Kemudian kita verifikasi basic in the basic. Nah, di bagian basicnya keyword are correct and safe. Kita verifikasi yang sebelumnya di sini sudah benar semuanya. Dan yang bagian security, wireless security-nya kurang lebih sudah tersimpan ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan connect-nya, kita connect wireless client kita ke wireless router yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi kita dari admin kita udah menyeting tadi WR dari wireless connectivity, dari wireless routernya kita sudah setting untuk SSID, password dan segala macamnya. Nah, dari laptop satu ini, dari klien, kita perlu ke desktop terlebih dahulu, kemudian kita ke PC wireless. Mana sini? Nah, kita klik connect. Di sini di wireless di bagian mungkin tidak terlihat. Di bagian wireless connect, nah di sini terdapat WiFi yang sudah kita setting terlebih tadi, wireless connection yang sudah kita setting tadi, namanya e-company. Nah, di sini channelnya 6, kemudian sinyalnya itu 89%. Sini bisa kita connect. Di sini kita disuruh untuk masukkan pre-shared-nya, pre-shared key yang sudah kita buat tadi, yaitu Cisco 123 tanda seru ya seharusnya. Dan kita connect. Nah, adapter is active. Nah, di sini udah terlihat bahwa si PC1 ini udah connect ke wireless router yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita ulangi juga. Nah, di sini akan muncul ini ya, seharusnya seperti koneksi dari laptop 1 ke WR ke si wirelessnya ketika kita sudah mengkonekkannya. Kemudian kita ke PC2 sama juga, kita ke wireless configuration, VC wireless, kita ke connect. Kemudian kita tunggu, bisa juga di refresh ya kalau misalnya nggak muncul. Nah, sini akan muncul si wireless network name-nya, sinyalnya kita connect kan. Kemudian kita masukkan pre-shared key yang sudah kita buat tadi di si wireless ya melalui admin. Dan kita connect. Seharusnya udah connect ya tadi. Kita ulang aja. 1 2 3. Cisco. Connect. Nah, adapter is active. Oke. Selanjutnya udah aktif. Nah, selanjutnya pada activity-nya kita disuruh untuk connect wireless clients to access point. Nah, di sini terdapat access point. Ini bisa dilihat terdapat satu access point. Nah, access point sebelumnya kita perlu melakukan konfigurasi access point-nya. Oke, ya gitu kita konekkan si access point-nya itu ke si WR. Caranya bagaimana? Caranya itu kita mengkonekkan dia menggunakan kabel ini ya. Kabel straight through. Kita masukkan ke si WR-nya. Di sini bebas harusnya. Saya pilih gigabit Ethernet 2. Kemudian kita masukkan ke port 0-nya. Nah, dari si access point-nya kita masuk.
Dan kita masuk ke config-nya, kemudian ke port satunya kita setting untuk si si koneksinya, kita konfigurasi tabnya si access point ini. SSID-nya kita taruh namanya e-company. Nih, kalau di sini e-company ya, kita disuruh. Kemudian untuk autentikasinya WPA 2 PSK ya. Kemudian kita nama passwordnya sama di sini, Cisco 123 tanda seru. Kemudian di press fieldnya ya. Kemudian inskripsinya sama EAS. Oh, segitu aja ya kita disuruh. Kemudian kita nih. Nah, di sini sudah tanda hijau ya. Seharusnya dia sudah terkonek. Nah, kemudian dari laptop 3 kita select desktopnya ke desktop, kemudian kita ke PC wireless. Nah, di sini kita cari nah, sinyalnya yang paling kuat ini yang mana? Yang tadi kalau yang company ini access point-nya yang satu itu dia si access point ya. Jadi si wireless networknya yang company yang channelnya satu ini dia si access point. Kalau misalnya yang company channelnya 6 yaitu si WR ini. Nah, kalau di sini kita disuruh company with the stronger signal. Itu channelnya 1. Seharusnya kalau sinyalnya yang paling besar tuh yang ini ya. Seharusnya yang sinyalnya yang paling besar itu si company. Tapi yang di sini yang channelnya 1 ya. Kita connect aja. Nah, kita masukkan password yang kita setting tadi di bagian access point-nya ya. Dan kita connect. Nah, adapter is active, dia sudah aktif. Nah, bisa kita lihat di sini kalau laptop 3 ini connect-nya itu ke si access point-nya. Kemudian si access point-nya connect ke si WR-nya. Kita yang berkoneksi ya. Kemudian kita open browser verifikasi. Kemudian kita mengganti si WR access passwordnya. Kita ke admin lagi, kita masuk ke bagian web browser, kita masuk lagi ke ini ya, ke si WR-nya ya. Kita masukkan IP address-nya, kita masukkan IP-nya, kemudian kita masuk. Nah, kalau tadi kan passwordnya di sini masih password, username sama passwordnya masih admin. Nah, kita bisa mengganti si password sama username-nya ini melalui administration. Oke. Sini kita bisa ganti ya, kita ke administrasi. Agak nge-lag. Nah, di sini ada router password dan re-enter to confirm. Nah, kita bisa mengganti. Kalau sebelumnya passwordnya itu admin, di sini kita ganti ke passwordnya itu Cisco ya. Berdasarkan yang ada di activity-nya, kita disuruh untuk mengganti ke sebagai Cisco. Kemudian scroll to the bottom of the view, kita save settingnya. Nah, di sini kita konfigurasi bahwa autorisasi ya. Kita apa ya istilahnya? Kita pastikan kalau dia itu udah terganti. Username-nya apa, kemudian kita masukkan passwordnya, password yang sudah kita setting sebelumnya, yaitu Cisco. Nah, settingnya itu sudah sukses ya. Seharusnya akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian kita continue. Selanjutnya kita mengganti DHCP address range di bagian WR. Kita ke setup ya kalau bisa. Nah, di sini kita ke network setup. Nah, di bagian network setup ini kita kan disuruh untuk mengganti DHCP range-nya, dynamic host configuration protokolnya, address range-nya itu kita change-nya di bagian IP address-nya. Bagian IP address-nya kalau di sini kan
internal network address from ini ya, dari yang ini kita ganti ke 19.850. Sini 50 kita ganti, kemudian 0 ya, 50 0, dan kita masukin 51, sorry. Nah, kemudian verify address still start at 100 and there are 50 available. Ya, jadi di sini kan karena kita sudah mengganti IP address-nya, nah dia masih tersisa 50 IP address ya di DHCP pool-nya. Kemudian kita menambahkan 209 alamat IP ini ke si DNS servernya di bagian sini. Nah, di bagian sini statiknya tambahkan 209, kemudian 165, kemudian 201 1 kita nambahin, kemudian kita scroll dan kita save settingnya. Oh, di bagian sini maksimum ininya startnya itu kita pastikan dia tadi start IP-nya itu dari 100 ya. Kalau kita disuruh di sini kita disuruh dari 100 at start stick 100, kemudian maksimum number usernya kita ganti ke 50 karena masih tersisa 50 ya di available IP-nya, IP yang tersedianya di DHCP pool-nya 50. Dan kita save setting di sini. Terusnya udah ya, udah benar ya. Save setting. Scroll to the bottom, save setting. Close admin web browser. Kita ke command prompt. Nah, dimana kita lihat konfigurasinya. Renew. Kita lihat konfigurasi yang sudah baru ya, terbaru, dimana di sini oke. Ada yang salah kah? Oh enggak, tadi masih ini ya berarti yang di bagian sininya, di bagian ininya tadi masih memperbarui. Dan di sini kita bisa lihat bahwa IP address mas default gateway dan DNS servernya sudah terganti ke yang baru yang sudah kita masukkan tadi dari si adminnya. Kemudian renew IP address dan other laptop. Nah, di sini kalau kita lihat ya di laptop 1 dia itu lebih milih connect ke, kalau kita geser, nah dia lebih connect ke AP ya, access point. Kan tadi yang pertama dia connectnya itu ke WR. Nah, kita buka command prompt di IP1, ipconfig renew. Kita lihat di sini bahwa IP address-nya, subnet mask, default gateway, DNS server-nya dan sebagainya macam sudah terganti ya berdasarkan yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian dia lebih connect ke si AP ya ketimbang si WR. Kalau kita lihat dia kenapa connect ke si WR ya, karena AP itu mempunyai si access point-nya ini mempunyai sinyalnya itu lebih baik daripada si WR-nya. Jadi dia otomatis akan terkonek ke si access point-nya. Kalau di sini kita lihat masih ini ya, masih 95. Kalau di sini start IP address-nya di bagian WR-nya kita lupa ganti start IP address-nya ya. Start IP address-nya itu seharusnya kita mulai dari 100 karena kita ganti tadi ya. Kita coba di sini kita ke web browser. WR-nya sekarang
masih itu nggak ya? Dia mana ya, mana nih? Ini kita coba kalau masih, semoga. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk konfigurasi dari PKA yang kita lihat tadi. Jadi ini udah nggak bisa masuk ya seharusnya untuk alamat ke WR nya, jadi dia perlu alamat baru. Kalau kita lihat tadi, kita harus ping ke default gateway nya. Kita lihat di bagian admin, dia udah pindah ya, udah pindah. Kita coba, ini agak lama. satu. Jadi untuk yang ke WR-nya sudah terganti semua karena tadi kita melakukan konfigurasi untuk mengubah si DHCP address range-nya di bagian WR. Jadi otomatis dia akan berubah untuk IP-nya dan segala macamnya tadi. Kalau kita lihat tadi kan masih di 192 ya, 192.168.0 titik 0, berarti yang ini titik 1 kita ubah ke 1550.1 seharusnya. Sini kita kalau masukkan, seharusnya kita masukkan 168.50.1 seharusnya bisa masuk ke WR. Nah, di sini kita bisa masuk ke WR. Kemudian kita masukkan ininya, password dan username-nya yang sebelumnya. Kemudian kalau di bagian PKA-nya ini tadi yang masih salah itu di bagian start IP DNS, di bagian sini ya, start IP-nya kita mulai dari 100 seharusnya. Dan kalau kita save setting, kita coba lihat, kita keluar, sama perbarui dulu. Kita fast forward masih 95 ya, atau dari 50 ya. Start IP address-nya berarti dari 50 guys seharusnya ya. Seharusnya di sini di adminnya kita go lagi. Setting successful ya. Coba dari 0. Berarti 1 seharusnya udah ini. Maximum number of usernya 50. Coba kita save. Bisakah? Oh, masih sama ya. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk penyelesaian itunya saya belum tahu ya. Mungkin dimulai dari 50 atau 100. Karena IP sebelumnya itu udah kita ubah. Jadi dari 100 untuk yang ini startnya yang dari 100. Seharusnya tadi kalau kita lihat di sini kita bisa start dari 100.
100, kemudian kita save setting. Nah, kan udah 100%. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi wireless network. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, karena sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.